Oke, selamat pagi menuju siang ya. Kita mulai ini hari ke berapa? Ketiga apa keempat? Ketiga kan? Ini hari ketiga yang akan dimana kita membahas dengan potongan yang kemarin kan kita buat square layer, cutting line, setelah cutting line square layer, dan sekarang ini buat triangular layer atau bentuk segitiga ya. Nah, sebelum masuk ke praktek, kita teori dulu sebentar. Di sini ada yang benar-benar penting dalam hal kunci potong rambut ya. Ini yang selalu benar-benar harus dipertahankan atau harus digunakan ya. Di sini ada 3 faktor kunci potong rambut. Nomor 1, cutting line. Apa itu cutting line? Kemarin cutting line apa itu? Ditarik ke 0 bawahnya 0 derajat. Tidak ada kanan tarikan bukan, tidak ada ketinggian, kita tariknya 0 derajat ke bawah. Nah, itu cutting line atau enggak potong lurus. Setelah itu ada elevation and tension, pengangkatan dan ketegangan ya. Ini yang utama untuk kunci biar presisi cutting ya. Setelah itu over direction, artinya rambut yang bergerak keluar dari arah pertumbuhannya ya. Jadi over direction itu ibaratkan kita narik dari nomor 3 ditarik ke nomor 1, yaitu namanya over direction. Over direction apa artinya? Ditarik dari Artinya apa ini? rambut yang bergerak keluar dari arah pertumbuhannya Ya, harus ingat ya. Rambut yang bergerak keluar dari arah pertumbuhannya. Nah, ini ada cutting concept untuk pekerjaan atau sehari-hari bekerja ya. Kita ada height, panjang, external hair rambut, weight berat atau layer, shape bentuk kotak segitiga bulat. Nah, V shape bentuk basah, drying proses, pengeringan, personalisasi, penyesuaian. Untuk di bagian samping, apakah perlu di fade atau taper, tergantung menentukan setelah di atas yang ini. Jadi ketika datang customer, biasa penyambutan, selamat pagi, perkenalan ya, tanyakan keluhannya apa tentang rambut si customernya. Nah, setelah itu kalau udah ditentukan, udah deal untuk mau dipotong, tanya dan lihat apakah kita mau mengurangi panjangnya atau tidak. Kalau tidak mau mengurangi panjangnya, berarti kita buat layer ya. Kalau mau mengurangi panjangnya, kita buat cutting line dulu. Setelah cutting line, tentukan bentuknya mau dibuat apa. Semua hairstyle itu ada bentuknya ya. Tidak hanya memotong hairstyle aja, tapi tidak tahu bentuknya. Nah, gunanya belajar itu harus tahu bentuk ketika pemotongan. Jangan gimana nanti hasilnya. Itu harus berpikir hasilnya, harus dipikirkan ketika pas mau memotong atau mengasih gambaran kepada customernya, biar tidak kerja dua kali. Lebih sistematis. Sering mengalami kerja 2 kali? Sering ya? Sering Ya, karena sebelumnya tidak ada yang namanya konsultasi. Langsung potong aja, tanya potong gimana, pasti gitu langsung kan. Nah, utamakan komunikasi itu penting ya. Ada yang ditanyakan? Insyaallah nggak ada. Aman? Aman. Oke, berarti tahapannya ingat ya. Nah, untuk nomor 4, styling, blow dry atau pakai produk ya. Nah, setelah itu untuk tadi sebelum menentukan ini, kita seperti biasa analisa dan diagnosa posisi si kepala customer ya. Jangan lupa juga yang ini, bentuk kepala, masalah pada rambut, jenis rambut, tebal rambut,
arah pertumbuhan rambut reaktif tidak bisa dipotong atau tidak bisa menggunakan tension elevation. Tahu rambut reaktif gimana? Tidak. Rambut reaktif itu rambut yang benar-benar ikal, kering, ngembang. Tahu kan rambut-rambut orang timur ikalnya benar-benar dari akar? Nah, itu tidak bisa di section. Yang mana teknik digunakan yang potongan rambut reaktif itu ada yang namanya free hand, clipper freehand. Jadi pakai clipper begini. Nah, itu namanya freehand. Pernah motong pakai clipper begini? Bagian samping yang jilat begini kan? Nah, itu namanya freehand. Oke? Ada yang ditanyakan di sini? Apa ya? Styling. Setelah itunya. Setelah beres pemotongan, ketika customer mau pulang baru styling. Atau wajib, Pak? Wajib lah. Percuma kita potongan sebagus apapun kalau tidak pakai styling. Ya, styling itu number one. Harus produk kata. Harus. Tapi ada yang tidak pakai produk, ada yang pakai produk. Lebih bagus kalau bisa ya. Tidak pakai produk bagus hasilnya, pakai produk lebih bagus hasilnya. Jadi begitu ya, aman. Teruntuk produk harus ada kecocokan di rambut. Iya, teruntuk produk kita tanyakan lagi kepada customernya. Apakah customernya bekerja di dalam ruangan atau luar ruangan? Jangan sampai pemakaian itu salah. Misalkan dia kerja di luar ruangan tapi pakai water base atau oil base, ke jidat udah pasti bakalan licin atau berminyak ya, karena oil base dan water base itu harus di dalam ruangan dan ber-AC. Nah, untuk di luar ruangan atau lebih ke lapangan kerjanya, dia harus pakai clay atau enggak clay powder ya, aman. Nah, jadi penerapan produk itu tidak sembarangan lah ya, kita tanyakan dulu kepada customernya. Nah, misalkan ambil anak mahasiswa ya, dia sering pakai produk atau minta menyarankan pakai produk apa yang bagus. A bilang pakai clay aja A, karena A sehari-hari di kampus sering di luar ruangan. Nah, ya, aman. Jadi tidak semuanya bisa dipakai produk, harus Clay sama pomade benten sama atau pomade itu alat styling, clay itu tingkatan alat styling. Ada clay, ada water base, ada oil base. Itu pomade semuanya juga. seperti water base sama pomade. Pomade tidak ada bedanya. Yang membedakan dia itu bentuk dan hasilnya dan kesehariannya si customer. Sekarang tadi bilang kan kalau di ruangan dia pakai clay lebih bagus. Clay itu bisa kemana-mana, di luar ruangan oke, di dalam ruangan oke. Tetapi tergantung kesehariannya si customer juga ya. Makanya kita yang paling utama kita komunikasi. Kami dinas styling lah apa misal crop ataupun koma ya tak khusus produk Pakai produk misal di styling koma masuk tuh di clay ya? masuk kan kelihatan koma itu lebih ke natural ya kan, tetapi potongan Korean style itu harus ditambah yang namanya service chemical atau foam ya. Nah, foam itu menetralisir styling jadi lebih mudah karena udah dibentuk. Tidak pakai produk pun dia bagus karena udah dibentuk. Buat itu juga apa mempatenkan, magehkeun gitu produk teh sama gitu. Buat diem si rambut. Tapi tergantung stylingnya. Apa gunanya angin panas dan angin dingin? Apa? Angin panas mengeringkan. Angin dingin
angin dingin mengunci. Betul. Nah gitu, harus tahu. Jangan sampai gak tahu tukang cukur hair dryer angin dingin dan angin panas itu masih ada ya. Tukang cukur yang gak tahu. Angin panas untuk membentuk, ya. Angin dingin untuk mengunci. Ketika udah terbentuk. Berarti anu pentingnya utamanya dibentuk dulu sebelum Bentuk styling. dulu. Nah, sebelum produk. Iya, bentuk dulu. Tapi kalau lebih bagus itu biar lebih kuat, pakai pomade dulu. Tapi pomade-nya clay sedikit aja. Ratain baru keringin. Setelah kering udah terbentuk, pakai produk lagi. Oke? Aman? Ada yang ditanyakan? Sekap. Tapi pamik itu di produk dulu, tuh nggak apa-apa ke rambut. Gak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Sedikit aja. Yang penting lembab. Yang penting merata lah. Ya. Oke? Ini berarti udah paham? Itu yang bentuk kepala sama masalah rambut, bentuk kepala dianalisa kan, didiagnosa. Dipegang dulu gitu. Dipegang dulu, diperiksa. Pegang dulu, periksa apakah dia ada benjolan di area samping, belakang, atau bagian tengah. Ya. Itu dikomunikasikan ke Customer. Ya. Kalau sama diri kita sendiri kan susah. Harus ke customer. Betul. Oke, kita mulai praktek. Sebelum praktek kita parting terlebih dahulu ya. Nah, ini beda dengan kemarin. Kalau kemarin kita buat box section, sekarang kita tidak buat box section, hanya parting bagi dua seperti ini ya. Ini tentuin area rambut untuk bagian atas dan bagian belakang. Caranya seperti ini. Seperti biasa, simpen telapak tangan di titik tertinggi kepala area occipital. Simpan. Nah, berarti di sini. Tertarik. Setelah itu kita pisahkan untuk sebelah sini juga sama ya. Nah, nanti kenapa kita ini lebih banyak di sebelah kanan? Karena kita nanti stylingnya si rambut poninya itu ke sebelah kanan. Setelah itu baru samping sebelah kiri. Jepit. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjut untuk membuat profil line ya. Profil line untuk di area belakang. Ini ambil tengah-tengah area rambut. Nah, seperti ini. Kasih nunduk sedikit. Oke, kita lanjut mengambil dari area occipital menuju area crown ya. Kita buat guideline. Nah, tarik seperti ini. Kita mengikuti terpendek yang kemarin dipotong, tapi bentuknya harus seperti ini ya. Setelah itu baru potong. Setelah udah, kita cek untuk ke bagian belakang. Kalau nggak ada, nggak usah dipotong. Nah, setelah itu ambil section baru, bagi dua dulu.
ambil. Penarikannya itu ditarik ke area nomor 1. Potong. Numeriknya dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1. Ini sama, tarik ke sini semua. Ini sama, tarik ke area nomor 1. Ya. Semuanya kalau bentuk triangular itu ditarik ke area nomor 1. Apa yang dihasilkan ketika memotong di sini? Di area sini ditarik ke area nomor 1. Apa? Apakah pendek atau panjang? Panjang. Udah pinter sekarang ya. Sebatkan layer juga ya. Layer. Ini kan layernya kita buat layer triangular. Ini. Ya. Cek Secara horizontal. Ya kan? Tinggal sebelah kiri. dari hospital aja. Jadi lah. Bagi 2 lah. Tak. Baru tarik ke area nomor 1 seperti ini. Nanti pada Ayo, posisinya sebelah sini. Tarik semuanya ke sini. Tuh. Jadi semuanya ditarik ke tengah. Kan tarik ke nomor 1 semua. Paham? Tuh. Ya. Ambil sesuai patokan, kita potong. Ingat segitiganya, triangularnya ke area dalam seperti ini. Kenapa ditarik seperti ini? Biar semakin dia turun rambut semakin panjang. Ya. Sulap. Ambil lagi per section.
Oke, kita lanjut. Ini blow, namanya blow out. Kemarin kan kita blow in, sekarang blow out. Jadi dia keluar rambutnya seperti ini. Masukin kunci pakai sisir. Nah, baru masukin lagi kunci. Ini nah, coba. Di sebelah sini ya. Nah, tetap kunciin dulu pakai sisirnya, masukin tak. Nah, begitu. Jangan dicopot, ambil lagi. Oh gitu. Ini di sini.